Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan pagi hari ini. Masih melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai partial discharge. Jadi kemarin ada kalau partial discharge itu adalah gejala di mana gagalnya sebagian daripada bahan isolasi yang dikenakan yang diakibatkan oleh tegangan yang diberikan kepadanya. Jadi kalau dalam isolasi itu ada eh, satu ketebalan tertentu, maka di dalam bahan isolasi itu ada mungkin bagian rongga atau cavity namanya yang kekuatan dielektriknya itu lebih rendah daripada kekuatan dielektrik isolasi secara keseluruhan. Maka dia akan mengakibatkan kegagalan terlebih dahulu dan akan mengakibatkan selanjutnya pemburukan pada bahan isolasi secara keseluruhan. Pengukurannya juga bisa dilakukan dengan secara online dengan mengukur pulsa-pulsa arus yang terjadi. Kemudian di sini ada direct connected offline testing atau pengukuran secara langsung pada peralatan tegangan tinggi. Ada namanya tangan delta atau tan delta. Tan delta adalah pengukuran daripada sudut rugi-rugi disipasi daya atau faktor disipasi rugi-rugi daya. Secara efektif itu mengukur perbandingan antara kapasitansi dan resistansi pada sebuah kabel atau isolasi. Jadi kita ketahui bahwa isolasi itu tidak isolasi itu sebenarnya adalah kapasitif atau kapasitansi. Namun sebuah kapasitansi itu tidak bisa murni kapasitansi, tapi ada mengandung nilai resistansi. Itu suatu kenyataan bahwa memang di dalam kapasitansi itu ada resistansi, di mana sebagaimana juga dalam induktansi, di induktansi itu juga ada resistansi, atau sebaliknya di resistansi juga ada namanya nilai kapasitansinya. Tapi dalam hal ini kalau tangan delta itu adalah perbandingan nilai atau perbandingan kapasitansi terhadap resistansi. In a perfect cable, there will be no resistant current, and the arrow E volts be strike up. Pada kabel yang ideal, kabel yang ideal itu seharusnya dia tidak ada nilai IR. Jadi murni dia adalah kapasitansi. Dimana kalau arus kapasitansi itu adalah menghasilkan medan listrik. Tapi pada eh, prakteknya atau kenyataannya bahwa sebuah isolator itu memiliki nilai arus resistansinya. Ya kita ketahui kalau memang kalau ada arus resistansinya berarti dalam sebuah kapasitor itu terjadi aliran aliran arus. Nah, makanya dia menjadi tidak baik. Gitu. Apa yang menyebabkan terjadinya aliran arus tersebut adalah as the cable age and gets water stress and electrical trees resistant through the insulation creep in viscous resistant current atau IR and the angel increase. Jadi karena umur daripada kabel tersebut yang semakin lama mengalami penuaan,
maka akan makin besarlah arus resistansi ini. Itu penyebabnya. Arus resistansi yang besar itu akan mengakibatkan semakin buruk atau semakin jeleknya suatu kapasitansi atau isolasi. Jadi pengukuran tangan delta itu dilakukan seperti ini, di mana eh, isolator ini adalah sebagai sampelnya, ini sebagai sampelnya, kemudian dia dipasang secara seri dengan arus yang diberikan oleh alat ukur. Kemudian nanti dari sini akan diukur dengan menggunakan eh, software yang dipasang pada komputer untuk menentukan tangan deltanya. Jadi dia akan nanti terukur dari situ arus dari kapasitansinya sama tahanan dari kapasitansi. Kemudian ada pengukuran dilakukan secara online apa saja. Yang pertama, surface discharge ultrasonic emission. Jadi discharge pada permukaan akan menghasilkan emisi atau pancuran sehingga dilakukan pengukuran, bisa dilakukan pengukuran. Kemudian ada ultrasonic survey, eh, melibatkan lingkungan atau dilibatkannya lingkungan sebagai contoh temperatur, kelembapan dan polusi. Jadi dalam survei atau pengukuran secara ultrasonik ini akan dipengaruhi oleh temperatur, humidity ataupun pollution. When monitoring ultrasonically the environment condition, ketika memonitor kondisi lingkungan, jadi ketika dilakukan pengukuran secara ultrasonik harus memenuhi persyaratan misalnya persen eh, temperatur dan apa RH ini, RH ini apa nih? H ini humidity ya, humidity. Kemudian discharge has distinctive cracking noise. Jadi ketika terjadi discharge itu ada eh, cracking noise atau suara daripada discharge itu bisa disadap atau didengarkan. Often intermittent, particularly during early stage. Seperti of discharge, kebahayaan atau kegawatan daripada discharge ini tidak sepenuhnya apa, berhubungan dengan noise. Jadi mungkin noise ini bisa saja dia terjadi eh, secara berbeda-beda. Noise yang terjadi itu bisa terjadi secara berbeda-beda, walaupun eh, tingkat keparahan daripada discharge itu tidak terlalu berbeda gitu. Jadi ketika melakukan pengukuran secara online, ada moisture in air will play a significant role in whether discharge is active. Jadi masalah lingkungan juga akan eh, mempengaruhi daripada discharge ini.
Kemudian pengukuran secara ultrasonikat atau secara ultrasonik dengan memperhatikan kondisi lingkungan itu harus dilakukan atau di monitor setiap kali melakukan pengukuran. Jadi dicatat mungkin di record. Kalau sekarang ini kan sudah sangat mudah untuk merecord, bisa direcord hasil daripada pengukuran itu. Karena nanti akan berbeda-beda hasilnya. Ini contoh hasil pengukuran eh, Axel discharge dengan menggunakan metode ultrasonik atau suara. Akan diketahui grafik eh, humidity atau kelembaban warna merah, kemudian dengan level ultrasonik atau gelombang yang kita gunakan untuk mengukur itu di bawah daripada gelombang eh, pengukuran. Ya, kemudian ini ada ultrasonic interpretation atau interpretasi daripada hasil pengukuran ultrasonik. Kalau disable dalam ukuran desibel lebih kecil daripada 6 desibel, kategorinya adalah good background atau masih dalam kondisi baik, atau komennya adalah not observable atau measurable deterioration atau deterioration. Jadi kalau masih di bawah 6 desibel masih dianggap normal, tidak terjadi apa-apa. Kemudian kalau 7 sampai 10 desibel eh, masih cukup baik lah, fair, very slight wheezing, only just above the background, hanya di bawah bagian yang background tadi, masih belum terlalu berbahaya. Kemudian kalau sudah sampai 20 desibel atau udah makin kuat nih suaranya, maka dianggap poor atau buruk, heavy wheezing or crackling, atau sudah terjadi crack, retak pada bahan isolasi tersebut. Komennya adalah moderate deterioration. Deterioration item can be returned to service inspect and 30 days. Jadi barang dengan hasil pengukuran tersebut harus diservis. Kemudian kalau lebih besar dari 20, action require atau diperlukan tindakan untuk segera memperbaikinya. Kemudian komennya adalah serious deterioration. Deterioration item cannot be returned to service without shutdown or energizing advice. Jadi kalau kejadian sudah seperti itu mungkin harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu baru dia ini diganti alatnya gitu. Ini ultrasonic sensor yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Ada sensor yang digunakan untuk keperluan umum. Yang penting dia bisa mengukur sinyal suara untuk ultrasonic. Kemudian ultrasonic detection.
akan melihat atau mengetahui dengan pengukuran ultrasonik ini eh, pada contohnya pada gardu induk atau sijar, mengetahui sebuah jalur udara di bagian luar daripada switcher atau gardu induk. Eh, Jenis-jenis daripada jejak udara atau air pad, fan atau lover, CB busing atau busing, high voltage spot, kemudian gap around panel joint dan ball hole. Seperti pada gambar ini, ada discharge noise can be pick up outside gear via the louvers and cabinet. Jadi kabinetnya atau panelnya ini diberikan lubang untuk menangkap suara daripada kerusakan atau mengeluarkan suara daripada kerusakan bagian dalam. Nah ini dia cara mengukurnya itu, misalnya ini adalah sebuah tangki atau bodi dari peralatan, kemudian peralatannya ditempelkan yang nanti dia akan mendengarkan suara daripada peralatan kita deteksi tersebut. Jadi contoh melakukan ultrasonic detection hanya menggunakan alat untuk mendengarkan daripada isolasi-isolasi yang ada di panel untuk mengetahui nantinya nilai apa permasalahan daripada partial discharge yang terjadi pada suatu isolasi. Kemudian ada internal discharge yang diukur dalam internal discharge ada transient air voltage. Dilakukan pengukuran jika telah melebihi umur 30 tahun peralatan tersebut atau measurement bandwidth to till 80 MHz. Kemudian transient air voltage-nya itu pulsa transient air voltage-nya terus naik dalam apa hitungan siklus itu 5 nanosecond. Kemudian 3 dB bandwidth 0.35 rush time. Jadi ada tiga bandwidthnya 3 desibel untuk 0,35 setiap kenaikan waktu. Jadi ini internal partial discharge effect. Cara pengukurnya probe atau alat ukurnya ditempelkan pada bodi, kemudian akan menyebabkan pulsa itu merambat ke dalam peralatan yang diukur, sehingga bila terjadi partial discharge pada busbar ini maka dia akan kembali dan mengantarkan hasil ukuran suara daripada peralatan tersebut. Jika gangguan berada di dalam box ini, dengan ditempelkan peralatan ini maka akan ketahuan gangguan partial discharge.
Tentunya hal ini disebabkan karena partial discharge itu mengeluarkan suara dengan gelombang tertentu. Ini proses internal partial discharge juga dilakukan untuk mengukur gejala kerusakan pada isolasi peralatan tegangan tinggi. Kemudian ada partial discharge pas to pas atau pasang ke pasang. Nah, biasanya terjadi pada isolator. Jika terjadi loncatan api pada salah satu isolator itu, maka akan menyebabkan percikan dan itu menghasilkan gelombang yang bisa dilacak dengan menggunakan partial discharge monitoring. Jadi ini ya teknik-teknik pengukuran daripada partial discharge pada kabel contohnya. Partial discharge itu terjadi karena mungkin kabel itu mengalami penuaan atau karena terjadi gesekan-gesekan kabel yang ada di apa di hutan misalnya terjepit oleh ranting pohon dan seterusnya, maka itu akan menyebabkan penuaan daripada kabel itu, isolasi pada kabel itu dan akan mengakibatkan eh, kegagalan pada isolasi kabel tersebut. Jadi dengan adanya partial detektor ini mempermudah orang untuk melacak kerusakan pada bahan isolasi. Karena bahan isolasi sendiri kalau mengalami kerusakan itu cukup berbahaya, bisa membuat short circuit misalnya pada transformator atau pada kabel dan lain sebagainya yang akan mengganggu operasional sistem tenaga listrikan secara keseluruhan. Cable partial discharge is a classic example of local concentration of electric stress. Cable termination and splice have carefully designed component to distribute the electrical stress equally. Ini gambarnya ya untuk melakukan pengukuran partial discharge. Nah, seperti kemarin juga kita sudah melihat gejala partial discharge itu terjadi karena equipotential line atau uh, medan equipotensial pada peralatan ataupun pada suatu bahan isolasi yang dikenakan tegangan itu tidak rata. Dia akan lebih besar pada bagian tertentu, rongga tertentu yang memiliki dieelektrik yang lebih lebih lemah atau konduktivitasnya lebih tinggi. Sehingga dia akan menumpuk medannya itu lebih rapat pada titik tempat terjadinya rongga atau cavity tersebut. Dan juga pada kabel dan lain sebagainya, deteksi dilakukan untuk mengetahui partial discharge terjadi atau tidak pada suatu kabel. Karena kan masalah isolasi ini kan tempatnya tersembunyi, kemudian juga tidak bisa diketahui dari luar atau secara kasat mata, sehingga memerlukan peralatan untuk mendeteksinya. Atau kadang bahkan mungkin suatu kabel itu terlihat dari luar masih sangat bagus, tetapi sudah terjadi pemburukan atau deterioration pada kabel tersebut. Jadi kalau, nah ini contohnya, jadi dia akan dipasang pada tengah kabel atau pada bagian intinya, kemudian dipasang juga pada eh, isolasinya atau tepi isolasinya. Sini nanti kan akan ketahuan kalau terjadi partial discharge maka akan terjadi loncatan bunga api daripada eh, bagian yang luar dan bagian yang dalam sehingga nanti akan tercatat dalam alat ukur karena ada percikan pada cavity atau rongga ini. Contohnya grafik eh, untuk mengetahui partial discharge pada suatu bahan, jadi adanya gelombang awal atau initial pulse
Kemudian akan mengakibatkan namanya refleks push atau pantulan daripada pulsa tersebut. Ini contoh kabel yang setelah mengalami partial discharge akan terjadi perubahan struktur ataupun secara kasat mata akan terlihat ada perbedaan atau keanehan pada kabel tersebut, isolasi daripada kabel tersebut. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, isolasi kabel sudah mengalami pemburukan sehingga dia akan eh, lama kelamaan ini akan mengakibatkan kerusakan atau short circuit. Apalagi sebuah kabel tegangan tinggi yang dipasang misalnya di bawah tanah akan sangat sulit untuk mengontrol di mana kabel yang mengalami eh, kerusakan atau partial discharge. Kemudian ada direct connected online system atau pengukuran secara online dan juga secara langsung. Direct connected online system use permanently install high voltage capacitor atau memasang dipasang pada kapasitor tegangan tinggi and current transformer to measure partial directly atau pada terapung arusnya. Periodic or to 24 per 7 monitoring with alarm. Jadi lakukan pengukuran selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu, artinya secara terus-menerus ya. Typically include remote communication, terjadi komunikasi secara jarak jauh atau remote. Can include humidity and load monitoring. Dapat secara keseluruhan mengukur humidity atau kelembapan daripada bahan isolasi tersebut. Ini peralatan-peralatan digunakan untuk direct connecting monitoring system yang pada prinsipnya adalah sebenarnya untuk mengukur desis ataupun loncatan pulsa-pulsa listrik ketika terjadi partial discharge dalam suatu peralatan, dan itu akan bisa ditangkap dengan alat. Kalau partial discharge atau corona yang terjadi pada kabel udara itu memang dia terlihat. Apalagi kalau malam hari dia akan terlihat warna daripada tiang isolator tersebut. Oke, saya kira ini saja yang bisa kita bahas mengenai pengukuran partial discharge baik secara online, ultrasonic ataupun offline. Oke, semoga ada manfaatnya. Silakan Anda baca lagi literatur-literaturnya untuk memperdalam daripada pemaparan ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pada kesempatan ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama.